Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini yaitu pertemuan ke-10 akan menjelaskan mengenai tabel pivot, di mana tabel pivot merupakan analisis canggih yang merangkum informasi dari file tertentu dalam sebuah database. Nah, penggunaan fasilitas dari tabel pivot ini yaitu dapat membuat tabel pelengkap yang informatif. Jadi kalau misalkan dilihat dari data ini, kita lihat ini datanya cukup acak-acakan ya. Ini ada 4 salesman, ada Dewa, Bima, Santo, dan Bahari. Tetapi ini kalau misalkan dari data ini terlihat datanya kurang informatif. Jadi kita di sini penjualannya diketahui ada beberapa tipe ya, besar, kecil, tanggung. Kemudian kita belum tahu nih, kalau misalkan dari data ini kita harus menelaah satu-satu atau satu persatu sebenarnya Dewa itu mampu menjual besar sebanyak berapa, menjual untuk yang penjualan kecil sebesar berapa banyak jumlahnya, atau Dewa itu apakah juga ikut menjual di tipe kecil atau tidak. Nah, itu kurang informatif ya dari data yang ada ini. Oleh karena itu, dengan adanya tabel pivot ini, maka ini akan mempermudah untuk fasilitas, ya, mempermudah untuk pembuatan tabel pelengkap yang informatif untuk kita sebagai pembaca. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah klik insert ini, kemudian pivot table. Nah, di sini akan langsung diselect ya, yaitu data yang ada di sini dari data B3 hingga dengan G23. Nah, pilihannya dalam hal ini di manakah kita akan meletakkan pivot table ini. Nah, pivot table ini bisa kita lakukan di new worksheet atau sheet yang berbeda, atau di sheet yang sama namun dia ada di sisi yang mana begitu ya. Nah, ini kita akan memilih di existing worksheet. Kita pilih di I3. I3 di sini ya. Bentar, I3 ya di sini. Oke, kita klik oke. Nah, di sini akan ada tabel pivot ya. Tapi ini tabel pivotnya masih kosongan. Nah, untuk memperoleh data informatif, karena misalkan kita ingin mengetahui sebenarnya salesman-nya itu dia berhasil menjual tipe apa saja dengan harga dan jumlah berapa aja ya. Ini salesman-nya kita klik, maka di sini akan muncul nama-nama, ada 4 nama tadi. Tapi kalau misalkan data seperti ini kan akan cukup susah. Kita akan menghitung kira-kira salesman-nya ada berapa orang. Tapi ketika kita langsung mengklik ini tabel pivot, ini langsung ada muncul ternyata ada 4 salesman. Kemudian kita membutuhkan di sini kita klik juga untuk atau kita memberikan tabel centang di tipe. Ya, tipe ini berarti ada besar, kecil, dan tanggung. Ya, untuk mengetahui kira-kira dia mampu menjual produknya dalam kapasitas yang besar, tanggung atau kecil. Kemudian jumlah kita centang juga. Nah, di sini akan berubah dia menjadi sum of jumlah. Kemudian di sini ketika klik harga maka dia sum of harga. Ya, setelah ini maka kita akan mudah untuk mengetahui ya, mengetahui ternyata Bahari itu hanya mampu menjual di tipe besar dan kecil, ya. Kemudian Bima besar kecil tanggung, Dewa besar dan tanggung, Santo besar kecil dan tanggung. Dari ini semua, dari data yang ini, dari pivot table ini, kita juga akan mengetahui kira-kira siapa yang dia mampu melakukan penjualan terbanyak. Ternyata di sini penjualan terbanyak adalah Santo dengan jumlah 1519. Seperti itu. Misalkan di penjualan terbesar, penjualan untuk tipe besar siapa yang paling banyak, kita juga akan bisa mengetahui ternyata di sini yang paling banyak adalah di Dewa. Seperti itu. Nah, teman-teman, ini merupakan pivot dengan tabel pivot yang berbentuk sudah modern, tetapi banyak juga ternyata yang menggunakan tabel pivot yang klasik karena cukup informatif. Nah, ini caranya sangat mudah. Kita klik option jika ingin menggunakan pivot table yang klasik. Option, kemudian display, dan kita klik di sini classic pivot table layout, kemudian kita klik OK. Nah, ini dia. Jadi salesman-nya terpisah dengan tipe ya. Tadi kalau misalkan kita lihat di sini ini
langsung jadi satu kolom. Tapi kalau misalkan di klasik maka dia akan terpisah. Nah, jadi kita akan lebih mudah atau ini lebih informatif. Ya, seperti itu. Untuk pembuatan tabel pivot klasik maka selesai seperti ini. Nah, kita lihat di studi kasus ya. Diketahui ini kita langsung masuk ke contoh di studi kasus lagi. Maka di sini diketahui apabila kemudian ada kesempatan promosi karyawan dan promosi karyawan dilakukan berdasarkan kriteria nama salesman dengan penjualan terbanyak pada bulan Januari untuk tipe barang terkecil. Maka di sini kita diminta tipe barangnya adalah tipe hanya barang kecil. Jadi ya, ini kita klik di sini di tipe, ini tanda panah seperti ini. Kita klik yang kecil. Nah, hanya untuk yang kecil saja ya, kita maka beri centang untuk yang kecil saja. Kemudian bulannya ternyata di bulan hanya untuk di bulan Januari saja. Sementara ini ada 3 bulan ya, Januari, Februari, Maret, kita minta di 1 bulan saja. Seperti itu. Maka di sini diketahui ternyata hanya ada 2 salesman atau salesman yang dia ada 3 salesman yang dia ternyata melakukan penjualan untuk tipe barang kecil, yaitu di Bahari, Bima, dan Santo. Jadi ketika di sini dia ingin mendapatkan kesempatan promosi karyawan dengan penjualan terbanyak di tipe terkecil, maka yang mendapatkan jumlah penjualan terbanyak di tipe terkecil yaitu di Bima dengan jumlah 567. Maka kemungkinan besar Bima yang akan mendapatkan promosi. Seperti itu untuk penjelasan mengenai pivot table. Jadi teman-teman silakan dicoba di rumah masing-masing mengenai pivot table dengan melihat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.